Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kota Maluku yang dalam hal ini mewakili Wali Kota Maluku. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Maluku. Yang kami hormati Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, serta hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Acara pembukaan peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan kecil PK2 UKM pada kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi tahun anggaran 2022 pada hari ini, Kamis 16 Juli 2022 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara, mari bersama kita menyanyikan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Anis SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya akan memandunya secara Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten kota, serta pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua.
Ya Allah yang maha mengetahui, ilmu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah yang maha pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo kepada Bapak Asmuradi Budi ST, Magister Environmental of Management, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Palopo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi. Yang kami hormati para narasumber yang sempat hadir pada acara pembukaan pagi ini, dan yang kami hormati dan kami banggakan para peserta serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya maka hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan kecil PK2 UMK dana alokasi khusus non fisik tahun anggaran 2022. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Asisten 3 yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan tugas. A. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan kecil ini didasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik. B. Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo nomor sekian tentang pembentukan panitia pelaksana dan narasumber untuk subkegiatan pada kegiatan peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan kecil, pada kegiatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi, dana alokasi khusus dak non fisik pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo tahun anggaran 2022. Selanjutnya, keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah nomor sekian tentang panitia pelaksana kegiatan peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro kecil pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo tahun anggaran 2022. 2. Romawi, bentuk kegiatan. Kegiatan peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan kecil ini dibagi dalam beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan
mulai hari ini tanggal 16 Juni tahun 2022 hingga nanti bulan September tahun 2022 yang akan kami bagi ke dalam beberapa angkatan. Jadi secara sederhananya saya sampaikan bahwa kegiatan pelatihan ini terdiri dari dua komponen, yaitu pertama terkait dengan pelatihan perkoperasian dan yang kedua terkait dengan pelatihan pemberdayaan usaha mikro. Masing-masing pelatihan ini nanti akan terdiri dari 4 angkatan. Jadi secara keseluruhan pembukaan hari ini mengcover untuk 8 angkatan. 8 angkatan. Baik, saya lanjut. A. Bidang koperasi. Kegiatannya adalah pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten kota dengan subkegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. Nanti ini terdiri dari 4 angkatan dan saya sampaikan yang pertama yang hari ini hadir adalah yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis pembuatan program kerja tahunan bagi koperasi. Selanjutnya nanti adalah dilanjutkan dengan bimbingan teknis pengelolaan koperasi, simpan pinjam maupun unit simpan pinjam koperasi. Yang ketiga, bimbingan teknis pemberdayaan koperasi, dan yang keempat, bimbingan teknis penggunaan aplikasi bagi koperasi. B. Usaha mikro. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Subkegiatan pengembangan usaha mikro, subkegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Rincian kegiatannya ada 4 angkatan. Yang dilaksanakan adalah bimbingan teknis pengembangan usaha mikro yang terbagi dalam 4 angkatan. 3 Romawi. Tujuan: pelaksanaan rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan kecil ini bertujuan untuk A. Mendorong transformasi usaha informal ke formal bagi usaha mikro dan usaha kecil. B. Akselerasi digitalisasi koperasi, usaha mikro dan usaha kecil. C. Meningkatkan akses kredit lembaga keuangan formal bagi pelaku koperasi, usaha mikro dan usaha kecil. D. Menumbuhkan wirausaha pemula. 4 Romawi. Waktu dan tempat. Pelaksanaan rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil ini akan dilaksanakan mulai hari ini 16 Juni tahun 2022 sampai dengan akhir bulan September tahun 2022 dan bertempat di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Palopo di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo. 5 Romawi peserta. Peserta pada kegiatan peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan kecil ini terdiri atas A. Koperasi sebanyak 45 unit, terdiri dari pengurus dan pengawas koperasi sebanyak 135 orang. B. Pelaku usaha mikro dan wirausaha pemula sebanyak 130 orang. Romawi 6 narasumber. Narasumber dalam bimbingan tes ini terdiri dari pertama, dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo. Yang ketiga, dari Dinas Kesehatan Kota Palopo. Yang keempat, dari Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM). Kelima, Bank Sulselbar. Keenam, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Kantor Cabang Palopo. 7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo. 8. Sulawesi Halal Training Education and Consulting (SIHATEK). Selanjutnya Konsultan PLUT Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang terakhir Konsultan PLUT Kota Palopo. Romawi 7 materi. Materi pada kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro terdiri dari A. Untuk bidang koperasi. Pertama, peningkatan SDM koperasi. Yang kedua, legalitas usaha koperasi, baik itu terdiri dari akte notaris pendirian, pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham, dan nomor induk berusaha. B.
permodalan baik dari sumber internal maupun eksternal. C. Pengembangan usaha koperasi. D. Pengelolaan keuangan koperasi baik secara manual maupun menggunakan aplikasi, termasuk penyusunan laporan keuangan. E. Keanggotaan dalam upaya peningkatan jumlah anggota koperasi. F. Rencana kerja pendapatan koperasi. G. Penerapan kepatuhan koperasi. H. Sukses story pengelolaan koperasi. I. Manajemen koperasi syariah. K. Pelaporan pajak. Kemudian untuk bidang pemberdayaan usaha mikro, materi yang akan diberikan terkait dengan pertama, perizinan usaha, baik itu nomor induk berusaha melalui online single submission atau OSS, kemudian SPP IRT, kemudian produk halal, kemudian hak atas kekayaan intelektual dalam kurung merek, serta izin edar. Yang kedua, perencanaan usaha atau business plan. Ketiga, peningkatan kualitas produk usaha mikro. Keempat, prosedur pendaftaran sertifikat halal dan manajemen produk halal. 5. Keamanan dan persyaratan label, garis miring iklan pangan dan non pangan. 7. 6. Pemasaran produk atau marketing mix. Ketujuh, perhitungan harga pokok produksi dan harga jual produk. 8. Peningkatan kemampuan manajemen keuangan. 9. Pelaporan pajak. Dan 10. Akses pembiayaan dan peningkatan modal. Romawi ke-8, pembiayaan. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro dan kecil ini dibebankan pada dana alokasi khusus non fisik APBD Kota Palopo tahun anggaran 2022. Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kami mohon kesediaan Bapak Asisten 3 Kota Palopo untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wali Kota Palopo sekaligus membuka secara resmi yang akan disampaikan oleh Asisten 3 Setda Kota Palopo kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Ishak Iskandar MKes. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan KM Sulawesi Selatan, dari mewakili bersama Bapak narasumber dari Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo serta seluruh jajaran dan panitia. Yang saya hormati para narasumber, instruktur, dan juga para peserta serta hadirin yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Permohonan maaf dari Bapak Wali Kota karena beliau lagi tugas di luar daerah dan mewakilkan kepada kami. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, segala limpahan rahmat dan karunia-Nya termasuk kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat bersilaturahim. Hari ini kita mengikuti acara pembukaan kegiatan peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan kecil atau PK2MK dari Daerah Sisik tahun 2022. Jadi yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya. Kalau angkatan laut itu sedalam-dalamnya, kalau setinggi-tingginya itu angkatan udara.
angkatan darat seluas-luasnya. Kalau polisi sebanyak-banyaknya. Jadi kami menyampaikan apresiasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Selatan, juga dari Dinas Koperasi Kota Palopo yang berkolaborasi untuk peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan kecil dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis bagi koperasi dan usaha mikro serta calon wirausaha. Karena ini lagi foto jadi harus fokus. Ini juga pegang foto ini, kalau lagi kita sanggup dan susah juga. Ya atur kita juga lah. Tidak apa-apa, memang begitu tugasnya. Sama tukang cukur. Yang ngatur kita, tukang parkir juga mundur belok. Jadi ada 3 itu orang yang suka tidak bisa diatur, tidak bisa. Pokoknya dia yang ngatur kita. Ada yang 4 sebenarnya, ada 1 lagi di rumah. Yang di rumah ibu nggak gitu ya, tidak bisa. Pokoknya apa maunya ya. Ibu. Karena betul toh, gimana ibu? Betul. Bapak yang begini. Aneh bapak ini, istri, ikatan suami. Oh. Tidak takut. Ya, teradanya istri mungkin. Ya, baik, ada intermezzo sedikit. Jadi, pembangunan suatu negara ya hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan yang naik terus, apalagi di era pandemi ini ekonomi kita sempat terpuruk, tapi alhamdulillah sudah meningkat. Di Kota Palopo naik dari 5% ya, 5,17 kalau tidak salah peningkatan atau laju pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Alhamdulillah tahun 2021 meningkat setelah di 2019 dan 2020 itu minus, tidak sampai minus. Alhamdulillah Palopo itu hanya 0, ya tidak sampai minus. Syukurlah kita. Sebenarnya waktu UMKM di pelabuhan Pancasila itu masih bergerak seperti dahulu, itu luar biasa peningkatan ekonomi. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini bisa kita mulai lagi kembali, tapi jangan cuma di lapangan Pancasila, di lapangan-lapangan yang lain juga ya, supaya bergerak ekonominya, jangan cuma terpusat pada satu lokasi. Saya kira hal yang baik ini adalah di Palopo ini banyak sekali usaha yang berkembang ya, usaha kuliner. Bukan hanya kapurung, ada macam-macam ya makanan di Palopo. Ya, mungkin nanti selain kapurung ada inovasinya nanti. Mungkin banyak sekali makanan di Kota Palopo ini, macam-macam. Ya, alhamdulillah, dan berkembang pesat. Bahkan ada suatu usaha kecil yang ternyata dia bisa mengalahkan usaha menengah, dia punya penghasilan sampai 150 juta per bulan omsetnya. Padahal jual-jual teh itu dengan jual-jualan minuman, ternyata luar biasa dia punya penghasilan. Mungkin ini adalah Kota Palopo, karena Kota Palopo ini kota yang kota niaga, kota jasa ya. Itu namanya bandar ya, bukan bandar judi. Kota bandar itu kota pelabuhan ya, kota pelabuhan. Memang ramai sekali kota Kedatuan Luwu. Kemiskinan dan pengangguran dapat dipandang sebagai ketidakmampuan atau sebagai kekurangan kemampuan, lack of kompetensi dan keterampilan skill untuk bekerja dan mencari nafkah menopang kehidupannya. Menyikapi persoalan kemiskinan dan pengangguran, program pendidikan kecakapan hidup atau life skill education terutama untuk penciptaan pekerja dan berusaha menjadi salah satu strategi yang dapat diharapkan mengantisipasi sekaligus mengatasi terus bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran. Sisi lain koperasi, ini koperasi kita harapkan bisa menjadi salah satu wahana atau lembaga untuk meningkatkan ya ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat.
tuntut untuk mampu berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat, karena koperasi merupakan sokong guru perekonomian Indonesia yang sudah terbukti mampu bertahan dan berdiri kokoh di saat krisis ekonomi menerpa. Ya, alhamdulillah Bung Hatta yang sudah menjadi pahlawan untuk koperasi kita, perekonomian kita. Beliau sudah mencetuskan suatu ide yang brilian, yaitu koperasi. Mudah-mudahan koperasi kita ini bisa berkembang terus, tidak hanya menjadi koperasi simpan pinjam, tetapi menjadi banyak koperasi yang bisa berkembang menjadi koperasi serba usaha, koperasi industri dan lain-lain. Tapi intinya itu adalah kejujuran, intinya adalah trust, kepercayaan. Jadi kalau pengurusnya Mbak Lelo, pengurusnya ya mau untung duluan, tahu deh ya. Maka terjadilah ya, koperasinya mati segan hidup tak mau. Ada pantunnya tentang koperasi. Buah nangka, buah mengkudu. Mengkudu basah harus dijemur. Mari kawan kita bersatu padu menjadi anggota koperasi yang jujur. Ya, mudah-mudahan kita semua lulus yang jujur. Apa lagi? Ada lagi? Ayo, mana-mana. Kita menanam pohon kurma. Jagalah bibit agar tetap segar. Kalau kita ingin makmur bersama, bangunlah koperasi dengan benar. Ini itulah jujur dan benar. Nah, kalau mau untung bersama, jujur, pengurusnya, anggotanya juga jujur. Kalau minjam kasih kembali. Jangan pinjam, macet. Yang biasa itu ya lupa, jadi gampang sekali waktu minjam. Tapi waktu kasih kembali, susahnya setengah waktu ditagih ya. Begitulah manusia. Alhamdulillah di sini pengurusnya bagus-bagus semua. Mudah-mudahan insyaallah. Hadirin yang berbahagia, berada Dinas Koperasi UKM Kota Palopo merupakan wahana bagi masyarakat koperasi dan pelaku usaha untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, keterampilan dan etos kerja produktif serta dapat menumbuhkan jiwa wirausaha, merupakan modal dasar dalam menjalankan usaha. Dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dan kompetitif, pengembangan sumber daya manusia masyarakat koperasi dan UKM menjadi salah satu skala prioritas yang secara konsisten terus dilakukan oleh pemerintah, karena sektor ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Kota Palopo sangat fokus dan konsisten serta terus-menerus untuk menumbuh kembangkan koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palopo, dan diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat koperasi dan UKM yang memiliki dedikasi, kompeten, disiplin, kulit, cerdas, handal dan kejujuran serta siap kerja dalam mengelola koperasi dan mengembangkan UKM. Dalam menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi masyarakat koperasi dan UKM, pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Koperasi UKM didukung dengan anggaran APBN dan APBD juga APBN dalam bentuk non fisik pada tahun ini. Dengan adanya anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat koperasi dan UKM Kota Palopo dalam upaya meningkatkan mengembangkan sumber daya manusia sehingga masyarakat koperasi dan UKM bisa menjadi lebih handal, berkompeten dalam membangun perekonomian menuju kehidupan masyarakat Kota Palopo yang makin sejahtera, berdikari melalui keberadaan koperasi dan UKM yang sehat, tangguh dan mandiri. Balap kuda di tanah lapang, kuda jatuh karena terburu-buru. Dari mana kawan kau banyak uang? Dari koperasi, bagi-bagi SAU. Bagi-bagi SAU ini. Saya dulu waktu di Dinas Kesehatan. Kalau mau lebaran itu ini ada SAU nanti ini dari koperasi. Alhamdulillah ada. Dan Panglima ya, Panglima dulu. Panglima Panglima. Gimana begini? Soalnya kalau lebaran banyak sekali kebutuhan itu, betul banyak sekali. Ya untung ada koperasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim,
Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro dan kecil BK2MK dan non-fisik tahun anggaran 2022 kami nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Allah menghargai usaha kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian ikut koperasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama. Mari Pak. Buka Kak Mas. Jangan minumnya. Terima kasih dan dengan hormat disilakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita beristirahat sejenak. Dan demikian acara pembukaan peningkatan kapasitas koperasi usaha mikro kecil PK2MK dan transmisi tahun anggaran 2022. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk acara selanjutnya kami serahkan ke moderator. Terima kasih.